Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunimo. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan pertarungan pertama antara Takemichi dan juga Kakucho. Walaupun Kakucho dikenal sebagai petarung paling kuat di Tenjiku, namun ternyata pukulannya masih bisa ditahan Takemichi. Bahkan tidak sampai di situ, Takemichi yang baru saja terkena pukulan berhasil memukul balik Kakucho hingga membuat Kakucho terlempar begitu jauh di hadapan Maiki. Kini Takemichi yang sudah penuh tekad dan motivasi langsung menantang Maiki untuk bertarung. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Kakucho yang masih terkapar setelah menerima pukulan telak dari Takemichi. Ia seperti orang linglung yang kehilangan motivasi bertarung. Sementara Takemichi masih berdiri kokoh walaupun nafasnya nampak tersengal-sengal. Di sisi lain, semua orang yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut karena Takemichi berhasil membuat Kakucho terlempar begitu jauh. Bukan hanya dari kubu Toman yang kaget, bahkan Haitani Ran, Mochi, dan juga Haruchio juga tak percaya jika Kakucho berhasil dilemparkan hanya dengan sekali pukulan. Hal tersebut juga cukup membuat pasukan Kanto Manji menjadi ketar-ketir, sementara semangat anggota Tokyo Manji menjadi berapi-api. Chifuyu yang berdiri di dekat Takemichi langsung berlari menghampirinya dan berteriak jika apa yang dilakukan Takemichi adalah tindakan yang sangat keren. Semua anggota Toman juga berteriak kegirangan dengan serangan tersebut, sehingga membuat salah satu anggota Kanto Manji bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Kemudian Senju yang melihat kejadian tersebut lalu berkata, "Orang yang sama yang menghadapi Maiki di Perang Tiga Dewa ya? Memang inilah yang diharapkan." Senju berkata seperti itu sembari tersenyum. Inui juga nampak senang dengan apa yang sudah terjadi. Ternyata perkataan Senju dijawab Mitsuya dengan senyuman. "Ya, kau benar. Dia adalah orang yang sama yang sudah membuat Shiba Taiju berlutut." Bukan hanya Mitsuya, Hakai dan Engri juga menambahi jika Takemichi adalah orang terakhir yang masih tetap berdiri kokoh saat pertarungan melawan Tenjiku. Pacin dan Pehyan yang melihat hal itu merasa sangat bersemangat, sehingga ia meminta semua teman-temannya untuk tidak tinggal diam. Lalu sedetik kemudian Chifuyu mulai berteriak menyemangati semuanya. "Baiklah semuanya, ayo ikuti kapten kita." Chifuyu berteriak dengan penuh semangat yang membuat pasukan Tokyo Manji bergerak begitu liar dan penuh energi. Semua orang Kanto Manji dihabisinya. Smiley dan Engri mulai bersenang-senang setelah cukup lama vakum. Mitsuya dan Hakai juga langsung bergerak menghajar setiap musuh yang datang mendekat. Pacin yang sudah sangat lama tidak bertarung langsung mengamuk seperti seekor singa lapar yang siap menerkam mangsanya. Semua kapten Tokyo Manji bertarung seperti orang kesetanan setelah melihat semangat Takemichi di awal pertarungan. Para anggota Kanto Manji yang melihat kekuatan Pacin menjadi sangat ketakutan dan ketar-ketir. Pehyan bahkan menganggap jika kekuatan Pacin setara dengan kekuatan gorila yang mempunyai akal. Walaupun julukan tersebut dinilai Pacin sebagai julukan yang berlebihan. Inui juga mulai menunjukkan taringnya dengan berlari menuju gerombolan anggota Kanto Manji. Dan dengan waktu yang singkat, ia berhasil mengalahkan beberapa musuh hanya dengan sekali serang. Bahkan Inui berkata dengan tersenyum jika apa yang dilakukannya terlalu mudah. Sementara itu, Kuwaragi Senju yang sejak awal adalah salah satu orang yang dianggap setara dengan Maiki langsung bergerak dengan cepat untuk melumpuhkan kroco-kroco Kanto Manji. Satu persatu musuh mulai berjatuhan dengan sekali pukul. Bahkan Senju menghitung semua musuh yang sudah ia kalahkan. Dan dalam waktu sekejap, ia sudah membuat 13 orang tak sadarkan diri. Ia mengamuk seperti orang kesetanan. Dan dalam waktu sekejap, Kuwaragi Senju sudah mengalahkan 100 orang sendirian. Para anggota Kanto Manji yang melihat kapten-kapten Tokyo Manji begitu kuat menjadi sangat ketakutan. Mereka menganggap jika Tokyo Manji dihuni oleh para monster-monster mengerikan, karena mereka semua berhasil melumpuhkan para musuhnya hanya dalam waktu yang relatif singkat.
Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Di sisi lain, Kakucho masih terkapar tak berdaya setelah menerima pukulan keras dari Takemichi. Ia sangat terkejut dengan dorongan kekuatan yang tiba-tiba dimiliki Takemichi. Lalu tiba-tiba, Maiki menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Apa kau sudah selesai, Kakucho?" Maiki bertanya sekaligus mengejek ketahanan tubuh Kakucho apakah ia benar-benar sudah kalah dalam pertarungan ini. Lalu Maiki melanjutkan perkataannya, "Bukankah sudah waktunya kita melihat petarung Tenjiku yang paling ditakuti?" Mendengar perkataan Maiki, Kakucho masih belum bergerak dari kondisi terkaparnya. Sehingga Maiki berkata lagi, "Melihatmu dihajar seperti ini, kau pikir dia mati untuk ini, Kakucho?" Maiki memprovokasi Kakucho dengan mengingatkannya dengan mendiang Izana yang sudah tewas untuk melindungi Kakucho. Tapi sedetik kemudian, Kakucho mulai bangkit dan menjawab pertanyaan Maiki. "Kau hanya tidak akan pernah mengerti. Tubuhku membara. Aku hanya perlu menenangkan diri." Kemudian Kakucho mulai bangkit berdiri dan berjalan kembali menuju medan pertempuran. Maiki yang tadi memprovokasinya hanya bisa melihatnya berjalan tanpa berkata apapun lagi. Setelah dirasa cukup untuk mengistirahatkan diri, Kakucho langsung tancap gas dengan berlari sekuat mungkin untuk mengincar Chifuyu yang tengah bertarung. Chifuyu menyadari jika Kakucho sudah bergerak untuk menyerangnya, namun kecepatan Kakucho tidak bisa ia prediksi, sehingga dengan sekali hajar, Kakucho berhasil mendaratkan pukulannya ke arah Chifuyu. Hal itu membuat wakil Kapten Toman tersebut langsung terlempar. Semua orang yang melihatnya langsung kaget dan tak percaya jika Kakucho berhasil pulih dalam waktu yang singkat. Apalagi ia berhasil menghajar balik Chifuyu dengan telak. Tidak berhenti sampai di situ, Kakucho juga bergerak untuk menghajar Angry dan Smiley. Dan tanpa waktu lama, kedua bersaudara itu sudah terlempar berkat serangan Kakucho. Ia bergerak begitu liar dan kuat. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menghajar Takemichi. Kakucho bergerak begitu cepat menghampiri Takemichi, sehingga dalam satu serangan, Kakucho berhasil melepaskan pukulan keras kepada Takemichi. Beruntung, ketua Toman generasi kedua tersebut berhasil menahan serangan Kakucho yang benar-benar kuat. Walaupun begitu, Takemichi tetap terlempar beberapa meter setelah menahan pukulan teman masa kecilnya tersebut. Kini pertarungan Kakucho melawan Takemichi babak kedua akan segera dimulai, karena Kakucho sudah mulai mengingat jika ekspresi Takemichi sekarang ini adalah ekspresi yang biasa dilihat Kakucho dulu ketika mereka berdua masih kecil. Itu artinya kini Takemichi telah kembali. Kakucho mengatakannya dengan tersenyum, menandakan jika ia sudah sangat siap untuk menantikan pertarungannya melawan Takemichi. Sementara Takemichi sendiri menatap Kakucho dengan tatapan tajam, seolah-olah ia juga sudah siap melawan setiap halangan yang ada di depannya. Dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan kekuatan Tokyo Manji generasi kedua yang benar-benar gila. Semua kapten saling unjuk gigi menunjukkan kekuatannya masing-masing. Bahkan Kwaragi Senju berhasil mengalahkan ratusan anggota Kanto Manji hanya dengan seorang diri. Namun di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba Kakucho bangkit kembali dan langsung menghajar Chifuyu serta Kawata bersaudara. Itu dilakukannya karena ia ingin bertarung melawan Takemichi kembali. Dan inilah saatnya teman masa kecil yang kini menjadi musuh dalam dua geng yang berbeda. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.